Kotong yang percaya kuat mesti hati besar, kau tolong sang orang yang sonai kuat. Mesti, bukan kapan suka-suka baru pi. Salam Bapak Mama semua, para pencinta UBBG Meet. Ini hari Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Kotong katu mulai buat cerita. Kotong nanti cerita iko bacaan yang sinode su tempatkan di Roma 15 ayat 1 sampai 13. Dahulu dari itu kotong sembahyang minta Tuhan kasih kotong kuat dan hikmat kotong bisa mengerti ini tulisan berisi pung isi kotong sembahyang. Bapa Sorgawi, kotong angkat puji Bapa pun nama, tagal Bapa sayang kotong, Bapa kasih Bapa pun anak Yesus Kristus mati as bangkit kembali kau tebus kotong dari dunia kematian, lalu bawa kotong kasih hidup baru di Bapa pun muka. Kotong berterima kasih tagal itu kotong boleh baca kitab suci, kau tahu Bapa pun kehendak, kotong laksanakan di kotong pun hidup. Tagal itu kotong minta Bapa kasih kotong roh barisi, kau kasih barisi kotong pun hati, kotong pun pikiran, kasih kuat kotong pun mau, kotong bisa dengar ini firman babae, kau jadi terang di kotong pun jalan, supaya nanti kotong bisa jalan terus dan hidup sama kayak anak-anak terang, anak-anak yang sudah dapat terang ikut Tuhan Yesus. Amin. Kotong dengar firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pakai bahasa Kupang. Kotong yang percaya kuat, musti hati besar kau tolong sang orang yang sonde kuat. Kodong batahan dalam susah. Sonde baik kalau kotong cuma bikin senang kotong pun diri sendiri sah. Beta pun maksud begini. Kotong satu-satu musti usaha kau bikin yang baik, kasih kotong pun saudara orang sarani dong. Kau biar dong pun percaya bertambah kuat. Dan begitu dong jadi senang dan kotong. Te Yesus Kristus sendiri sonde bikin dia pun kerja, kau cuma bikin senang dia pun hati sendiri sah. Ma dia mau bikin senang Tuhan Allah pun hati ju. Itu sama kayak yang sudah tulis memang dalam Tuhan pun tulisan berisi soal apa yang nanti jadi di Yesus bilang. Dong pun hojat kasih sang lu, jatuh kena di beta ju. Semua yang orang tulis dulu dalam Tuhan pun tulisan berisi dong. Ada tulis kau ajar sang kotong. Dia kasih tunjuk jalan kau bikin kotong jadi lebih kuat, batahan lebih kuat, dan dia pun kata-kata ju kasih semangat sang kotong. Dan begitu, kotong bisa bertunggu-tunggu kau mau lihat Tuhan kasih tunjuk dia pun hati baik sang kotong. Tuhan yang kasih kuat orang, kodong bisa tahan banting. Dan dia yang kasih kuat kotong pun hati. Beta sambayang kau minta dia kasih tunjuk jalan, kau bosong hidup satu hati, iko Yesus Kristus pun mau. Te kalau bosong satu hati begitu, bosong bisa sama-sama angkat puji-puji sang Tuhan Allah. Dia tuh kotong pun bos Yesus Kristus pun Bapa. Jadi, bosong dan bosong mesti terima satu dengan satu, sama ke Kristus ada terima sang bosong. Te kalau bosong hidup begitu, nanti orang dong angkat tinggi-tinggi sang Tuhan pun nama. Beta kasih tahu begini, Kristus bikin diri sama ke orang suruh-suruh, kau tolong orang Yahudi kau dong mengerti bilang, Tuhan Allah omong betul. Dan Kristus juga bikin diri sama ke orang suruh-suruh, kau bikin ganap semua hal yang Tuhan sujanji mau bikin kasih kotong pun nenek moyang dong. Dan begitu
Semua suku bangsa lain yang bukan Yahudi dong, angka puji-puji sang Tuhan Allah. Tedong mengerti bilang, dia ada rasa kasihan kasih sang kotong semua. Itu sama ke Daud tulis dulu dalam tulisan berisi bilang, Andia ko beta mau angkat tinggi-tinggi sang lupung nama, kasih suku bangsa lain dong. Beta mau menyanyi lagu puji, soal lu di bangsa lain dong pemuka. Di tempat lain di tulisan berisi, ada tertulis bilang, Weh, bosong orang luar dari tempat-tempat lain dong. Bikin bosong pung hati babunga, sama-sama dengan Tuhan pung orang sendiri dong. Di tempat lain di tulisan berisi, Daud tulis bilang, Bosong yang dari suku bangsa lain dong, pi kasih tahu semua orang soal Tuhan pung hebat. Kodong ju iko puji sang kotong pung bos. Di tempat lain di tulisan berisi, Ba Yesaya tulis bilang, Dari Isai pung ana, Raja Daud, nanti keluar datang dia pung turunan satu. Dia yang nanti pegang parentah sang suku bangsa lain dong. Dong su tahu dia mau datang. Ais dong ada tunggu-tunggu sang dia, te dong tahu dia tuh siapa. Tuhan jadi akar dari semua yang kotong berharap. Kalau bosong percaya sang dia, nah dia yang bikin bosong pung hati senang dan tenang. Biar kau Tuhan pung roh yang berisi pung kuasa, bikin bosong tambah yakin soal apa yang dia mau bikin. Demikian firman Tuhan. Bapak mama semua, memang ini wacana agak panjang, ini hari kotong bercerita tentang satu hal yang Paulus omong di ayat 1. Orang yang percaya kuat dengan orang yang sone kuat. Jadi kotong mau tahu di kotong hidup ini hari di kotong gereja, di gemit, di jemaat, di kota, di kampung, di gunung, di pantai. Kotong mau tahu di kotong hidup gereja ini orang yang dia percaya kuat itu dia model karmana. Habis baru potong cari tahu yang sone kuat dong, yang Mbak Inoai dong model karmana. Dia penggambaran kira-kira begini. Orang yang dia percaya kuat itu pertama-tama dia rajin baca Alkitab, kok dia tahu isi Alkitab. Dan begitu dia kenal betul sang Tuhan Allah, dia kenal betul Tuhan Yesus, dia kenal betul roh barisi. Jadi dia kotong sebut dia tahu, dia percaya pun isi. Dia bukan cuma percaya buta tulisan. Nah, kalau orang yang dia percaya kuat itu bukan cuma tahu dan kenal Tuhan, tapi dia juga tahu dan kenal Tuhan pun mau, Tuhan pun perintah, Tuhan pun firman. Itu orang yang kuat percaya. Bukan cuma itu, jadi 3 ya. 1, kenal Tuhan. Kedua, kenal Tuhan pun firman. Tuhan pun mau. Sekarang yang ketiga, orang yang pun percaya kuat, andi orang yang jaga kuat-kuat dia pun hidup, dia pun duduk berdiri, dia pun kerja, dia pun beromong, dia pun makan minum. Kok habis itu Tuhan pun mau di Alkitab. Itu orang kuat. Orang yang kuat percaya juga dia jadi batu yang hidup di gereja. Dia jadi ranting yang berbuah banyak dalam gereja. Dia rajin gereja. Dia kerja, dia ikut layani orang lain dengan sonde batuntut macam-macam. Sonde melayani tagal mau dapat doi. Dia julayani bukan karena mau dapat hormat, bukan mau dapat kuasa, sonde. Orang yang begini ini dia percaya betul-betul. Bilang Tuhan sayang sendia dan Tuhan panggil dia kok hidup ikut Tuhan pun mau. Tuhan panggil dia kok dia kasih dia pun diri kok melayani dalam gereja. Bukan cuma itu sah. Orang yang dipercaya kuat itu
Dia orang yang sonde pena setan. Dia percaya bilang Tuhan Yesus pun kuasa lebih dari semua kuasa di dunia. Jadi dia percaya betul-betul tanggal itu dia sonde pusing dengan Tuhan lain kok, kuasa lain kok, macam-macam lain sonde. Dia sonde tahu takut kuasa lain. Biarpun dia hidup susah, biar dia menderita, biar kadang-kadang orang bikin susah sama dia, tapi dia pun hati tetap senang, hati tetap gembira. Dia sonde dendam, tapi dia tetap sukacita, baca Alkitab dan berdoa tiap-tiap waktu. Itu yang kotong sebut orang kuat. Pokoknya karena pun dia pun keadaan, dia tetap angkat hati sang Tuhan, dia tetap sembahyang kasih di Tuhan, dan dia tetap minta ke Tuhan tolong dia, kok dia pun hati tetap sukacita. Itu orang yang kuat, dia pun percaya. Nah sekarang Paulus bilang orang yang sonde kuat, orang yang lemah, itu orang macam apa? Ini orang ini pertama-tama dia son tahu isi Alkitab pun isi. Dia tahu setengah-setengah sah. Dia kok orang gampang tipu dia. Orang omong kosong dia bilang, firman Tuhan bilang begini, dia ikut sah. Dia sama ke pohon kasware di Moloch kok di Lelogama kok yang angin fu pi kiri dia pi kiri, pi timur dia pi timur, pi barat dia pi barat. Pokoknya dia son tengah tampak. Dia kok dia bisa kasasar pi mana-mana. Kasasar dalam hidup, kasasar dalam iman, kasasar dalam percaya. Dia juga ada percaya sang Tuhan, ma dia percaya setengah-setengah sah. Karena dia juga ada takut setengah mati Tuhan yang lain. Dia setan, dia iblis, dia orang yang sumati. Tagal itu dia percaya pada Tuhan, dia percaya, ma dia juga percaya sang setan. Ada lain lagi. Orang yang belum percaya setengah-setengah itu, dia sonde kuasai isi Alkitab, dia sonde percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tagal itu dia sonde bisa atur dia pun hidup, dia pun duduk berdiri, kau jalan ikut Tuhan pun firman. Satu-satu kali malah diikut setan pemerintah. Di gereja juga dong ikut gereja setengah-setengah. Suruh kerja di gereja, melayani di gereja dong sana mau. Atau mau juga mengomel jalan terus. Dong ini sonde rajin sembahyang. Sonde rajin baca kitab suci. Bangun dan bangun, kalau dia orang kampung, dia cari sirip pinang. Kalau dia orang kota, mata belum terbuka, dia cek dia HP ada di mana. Dia sonde pegang Alkitab lebih dulu. Orang yang begini-begini ini, dia pun hidup ini penuh dengan beban berat. Tagal itu dia susah tiap hari. Nah, Rasul Paulus bilang begini, kotong yang kuat mesti besar hati kok tolong yang sonde kuat dong. Kotong mesti tolong sondong. Kotong yang potong pun percaya kuat atau siapa saya yang percaya kuat dalam gereja, mesti tolong ini orang-orang yang pun percaya setengah-setengah. Mesti tolong ini orang-orang yang tahu isi Alkitab setengah-setengah. Supaya dia tahu banyak isi Alkitab, dia percaya tambah kuat. Nah, kalau dia punya iman kuat, kok dia sonde kasasar di mana-mana, nah kotong pun gereja jadi kuat juga. Orang yang pun imanku percaya kuat, mesti tolong orang yang pun duduk berdiri sonde betul, sebentar pikiri, sebentar pi kanan, sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut setan, sebentar berkumpul dan tukang mabok dong, sebentar pi bapukul, sebentar orang ajak dia pi mencuri. Ini duduk berdiri sonde betul. Tahu Alkitab setengah, hidup sonde betul, sonde dekat Tuhan, India kok lari kiri. Karena orang-orang begini, orang yang kuat dalam gereja mesti tolong sondong. Tolong sondong supaya dong kuat.
kodong jangan lari kiri kanan. Tolong dong kodong hidup betul-betul ikut Tuhan Allah mau. Itu yang Paulus bilang, kotong yang kuat mesti tolong orang yang sonde kuat dong. Orang pun yang pun iman kuat mesti tolong juga orang yang pun iman sonde kuat. Karena orang yang iman sonde kuat itu, kalau dia susah sedikit, dia contoh dengan Tuhan Yesus. Dia lari kiri kanan, cari dukun, cari segala macam kok sembuh. Tapi kalau orang iman kuat, dia akan tetap berdiri teguh ikut Tuhan Yesus. Entah dia sakit, kok dia susah, kok dia lapar, kok dia kenyang, kok. Nah, kau mesti tolongin orang dong. Supaya jangan susah lari pi tanpa lain. Begitu menderita sedikit, angka buang sang Tuhan, lupa firman Tuhan. Sonda. Ini orang dong kau mesti tolong. Habis ini orang dong juga kau mesti tolong sanong kau dong bertahan ikut Tuhan Yesus. Biar sakit, biar susah, biar lapar, dan tetap ikut Tuhan Yesus. Kalau orang kuat di gereja, tolong ini orang-orang Bainoai dalam gereja, kodong jadi kuat, maka kotong gereja itu dia menjadi persekutuan yang dipercaya tambah hari tambah kuat. Ais kotong semua mesti ingat bilang begini, biar kotong jago karmana ma kotong pun iman pun kuat ini tergantung di Tuhan pun kuasa. Tergantung di Roh Kudus pun kuasa. Tagal itu kalau kotong semua pun iman kuat, nah jangan pukul dada. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Bilang beta bukan ke dia kau tukang mabok. Beta bukan ke dia kau tukang tapeliuk. Beta pun iman kuat memati. Jangan. Kotong pun iman kuat, tagal Tuhan yang kasih kuat sang kotong. Tagal Tuhan yang kasih dia Roh Kudus. Karena itu kalau kotong kuat, kotong tolong orang lain, kok orang juga kuat dalam iman, kotong jangan sombong. Jangan katumu dia bilang, luin dulu tukang pencuri, mau untuk ajar seluruh sekarang lu jadi baik. Jangan. Itu sombong itu. Tapi kotong rendah hati. Kotong hormat satu dan lain. Supaya nama Tuhan yang kotong angkat puji tinggi-tinggi. Itu yang Paulus suruh kotong bikin. Bapak mama semua, ternyata di kotong gereja yang nama Gemit ini, kotong subator supaya ada orang-orang tertentu yang kotong anggap dong pun percaya kuat itu, dong pegang jabatan dalam gereja, yang kotong anggap dong pun tahu isi Alkitab itu, dong hidup dekat Tuhan, dong rajin sembahyang itu, dong dapat jabatan dalam gereja. Dong itu dia, guru sekolah minggu, guru katekisasi, pandita, penatua, samas, dulu samas, sekarang nama dia kan. Ini orang dongnya anggota sini di gereja anggap dong kuat, kuat dalam percaya, kuat dalam isi Alkitab. Kuat jalan ikut Tuhan pun firman. Jadi dong ini, dapat ini jabatan ini, bukan pangkat kot sari puji, bukan. Ini jabatan ini, bukan kuasa kau main perintah-perintah sah, bukan. Ini jabatan ini, Tuhan kasih, kok Tuhan Yesus pakaiin orang-orang, supaya dong kasih kuat orang yang lemah, pung iman. Orang yang di pung iman sonde kuat. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Di dalam gereja ada orang yang dikasih Roh Kudus kok kuat. Tapi ada juga yang lemah, yang bainoa, yang hidup pelin-pelan. Tuhan Yesus pakai yang kuat dong. Ini dia tadi beta bilang, guru sekolah minggu, guru kasasi sidi, pandita, penatua, samas, kok diaken kok. Supaya dong ini kasih kuat orang-orang yang lemah dong. Nah, akurang koto mesti setengah mati tolong orang lain. Rasul Paulus bilang begini, kalau kotong yang percaya kuat, tolong orang yang dia percaya soalnya kuat, itu kotong ikut Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini bukan cari senang untuk diri sendiri, sonde. Dia cari kau kasih senang Tuhan Allahmu hati. Dia cari kau kasih gembira Tuhan Allahmu hati. Dengan jalan, kerja setengah mati kau tolong orang yang sonde ada iman dong. Orang seperti Sakeus di rumah. Orang yang lumpuh. Orang yang lapar. Orang yang percaya sonde betul kau soal macam-macam. Sama ke Nikodemus di Injil Yohanes. Sama ke itu perempuan Samaria. Ini iman setengah-setengah semua. Dan Tuhan Yesus tolong sandok. Karena Tuhan Yesus mau bikin senang Tuhan Allah hati. Nah, kalau kau dapatin jabatan namanya jabatan pelayanan, maka kau ikut Tuhan Yesus. Tagal itu, kotong sonde boleh capek, sonde boleh lelah, sonde boleh alpa, sebagai orang kuat. Kotong bisa tolong orang-orang yang lemah. Siapa yang anggap diri kuat? Siapa yang dalam gereja Tuhan percaya dia dapat jabatan karena dia kuat dalam iman. Habis dia lalai kau sonde bikin kuat orang yang lemah dong. Itu dia utang di Tuhan Yesus. Ingat bertobat, kau jangan sat-sat kali Tuhan Yesus kau merayap baru bateria minta ampun. Orang-orang yang melayani begini ini, kau pakai kau tempung iman ini bukan buat baterek, bukan buat hina, olok atau ejek orang lain yang sonda ada iman. Tagal Tuhan Yesus pun mau dia kasih contoh buat kau tempung pakai buat tempung iman pun kuat. Kau tolong orang. Tagal itu ini jabatan dalam gereja, bukan jabatan kuasa, bukan jabatan hormat, tapi jabatan pelayanan. Jadi pelayanan untuk tolong orang yang lemah itu bukan kau pun suka. Jadi kapan-kapan kau pun suka baru pi. Pas mau pelayanan kau bilang beta pun hati son suka sendiri aja bet son pi. Kapan-kapan kotong senang baru pi. Kalau kotong senang bila betson senang deh itu orang je betson pi. Sonde begitu. Maka di Alkitab tadi kotong dengar atau baca ulang. Kotong yang percaya kuat mesti hati besar. Kau tolong sang orang yang sonde kuat. Mesti. Bukan kapan suka-suka baru pi. Bukan kapan-kapan senang dan pi. Bukan senang sang sapa baru pi. Bukan pilih muka kau suka sang sapa baru pi. Sonde. Semua orang yang Tuhan percaya kau tolong dong kau dong iman jadi kuat. Kau mesti pilayani dengan hati besar. Dengan gembira. Dengan senang hati. Supaya dia yang imannya sonde kuat itu rasa bahwa lewat kotong Tuhan sayang sendiri, jadi dia jadi baik. Dan begitu, kotong ikut Tuhan Yesus pun ajaran. Dan dia kotong dengan senang hati, tanggung orang lemah dan pun kelemahan, kotong dapat jadi kuat, kotong selamat sama-sama dengan kotong. Begitu Bapak Mama. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapak manis, Bapak tahu di Kotompung gereja Gemit ini ada banyak orang anggap diri kuat. Ada juga yang kotong kira dong sonai kuat. Ma Bapak percaya sono di gereja kok dong berdiri di muka kok jadi orang kuat. Kotong minta Bapak berkati sandong semua yang Bapak supili untuk terima jabatan pelayanan. Kotong pun iman tanpa kuat. Habis dompung hati gembira, korong layani orang-orang yang iman sana kuat, bukan dengan suka-suka, tapi dengan suka hati. Bukan kapan senang, tapi dengan kasih. Tagal dengan begitu orang-orang yang lemah dong, pung iman dapat kekuatan. Jadi kota pung gereja boleh menjadi persekutuan orang-orang yang imannya kuat. Ya anggap puji Bapa pun nama dan ya hidup tiap hari ikau Bapa pun firman lalu hidup berbuah-buah untuk kerajaan sorga.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.